Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Slamet Thohirin. Saya dari kelas PAI 5 sebagai mahasiswa PPG Daljab Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN Gusdur Pekalongan. Baiklah, kali ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 105 yang berkaitan dengan etos kerja untuk meraih kesuksesan. Perhatikan ilustrasi gambar tersebut. Gambar paling kiri ada seorang bapak muda sebagai pengemis. Gambar paling kanan ada seorang bapak yang bersedekah kepada ibu pengemis. Apakah kedua gambar tersebut mencerminkan sebagai etos kerja ya? Perhatikan surat At-Taubah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Kemudian kita mengidentifikasi hukum tajwidnya. Fasayarallahu termasuk lafadz Allah didahului oleh fathah sehingga memiliki hukum bacaan lam jalalah tafhim. Kemudian lafadz alaikum wa rasuluhu mim sukun bertemu wawu dibaca idhar safawi. Kemudian yang ketiga wal mu'minuna ada alif lam bertemu huruf mim sehingga termasuk bacaan alif lam qamariyah. Yang keempat wasyahadati ada alif lam bertemu huruf shin sehingga hukum bacaannya disebut alif lam syamsiyah, di mana di atas huruf shin ada tanda syiddah atau tasjidnya. Yang kelima yaitu lafadz fayunabbi'ukum bima ada huruf mim sukun bertemu huruf ba sehingga mengandung hukum bacaan ikhfa safawi. Sekarang kita artikan per kata pada surat At-Taubah ayat 105. Wakuli dan katakanlah, i'malu bekerjalah kalian, fasayaro maka akan melihat, Allahu Allah, amalakum pekerjaan kalian, wa rasuluhu dan rasulnya, wal mu'minuna dan orang-orang mukmin, wasaturadduna dan kalian akan dikembalikan, ila kepada alimi yang mengetahui, al-ghaibi yang ghaib, wasyahadati dan yang nyata, fayunabbi'ukum maka dia memberitakan pada kalian, bima terhadap apa, kuntum adalah kalian, ta'maluna apa yang kamu kerjakan.
Untuk asbabul surat At-Taubah ayat 105, sebenarnya tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya surat At-Taubah ayat 105 ini. Namun perlu diketahui bahwa ayat 105 terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 102 sampai 104. Di mana pada ayat 102 dan 104 Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat At-Taubah ayat 102, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan dan memaafkan mereka. Mari kita telaah tafsir surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, tafsir menurut Kementerian Agama. 1. Adanya kelompok yang mengakui dosa. Kemudian mereka dianjurkan untuk bertobat dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat. 2. Ada pula yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Yang ketiga, akan mengazab mereka karena mereka tetap dalam kedurhakaan. Yang keempat, Allah akan menerima tobat mereka jika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan yang kelima, Allah Maha mengetahui orang yang bertaubat secara tulus. Sungguhnya Maha bijaksana dalam menetapkan keputusannya. Untuk yang kedua, tafsir menurut As-Sa'adi. 1. Bahwa surat At-Taubah ayat 105 mengandung ancaman yang keras terhadap orang yang meneruskan kebatilannya, kedolimannya, kesesatannya, dan penyimpangannya. Yang kedua, surat At-Taubah ayat 105, apapun yang kamu lakukan, baik maupun buruk, maka Allah akan melihatmu dan Dia akan menunjukkannya pada Rasul-Nya dan hamba-hambanya yang beriman, meskipun ia adalah amalan batin. Yang ketiga, menurut tafsir Al-Misbah. 1. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa menjalani hidup di dunia. 2. Setelah mati, semua akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin. Semua akan diberikan ganjaran atas perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu segala hal yang kecil dan besar dari seluruh perbuatan selama dunia. Kemudian yang ketiga, kita melihat dari tafsir Al-Misbah. Yang pertama, ayat ini berisikan perintah untuk beramal soleh. Walaupun taubat telah diperoleh, tetapi waktu yang telah diisi dengan kedurhakaan tidak mungkin kembali lagi. 4. Manusia telah mengalami kerugian atas waktu yang telah berlalu tanpa diisi oleh kebajikan. 5. Seseorang akan mengetahui hakikat amal mereka kelak di hari kemudian. Seseorang yang menjadi saksi adalah kaum mukminin yang menjadi syuhada, saksi-saksi amal. Yang keenam, hal inilah yang mendorong manusia untuk mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka. Dan yang ketujuh,
serta senantiasa untuk mengingat bahwa setiap amal yang baik dan buruk tidak dapat disembunyikan. Menganalisis kandungan surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Yang kedua, amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mukminin di akhirat kelak, dan akan mendapatkan balasan. Yang keempat, jika amalnya baik maka mendapat pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya, seorang muslimin haruslah memperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia. Dan yang terakhir, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Hadis terkait etos kerja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahi Zubair ibnil Awwami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'tiyal jabala faya'tiya bi khuzmati min khatabin ala dhuhrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajahu khairul lahu min ayyas alan nasa a'tahu au mana'uhu. Rawahu Bukhari. Yang artinya, dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya. Nah, demikianlah pembahasan etos kerja, kurang lebihnya sekiranya bisa dipahami bahwasannya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Namun demikian, apabila kita bersedekah kepada para pengemis, hendaknya secara bijaksana. Baiklah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.